Dengan ada keluar alasan yang tadi ditayangkan itu ada 5 alasan, justru menimbulkan masalah baru. Pemerintah Indonesia harus bersikap. Perlu klarifikasi. Kalau dari Pak Ustadz itu mengatakan dirinya dideportasi. Faktanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Yulita di program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog ofisial Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai benarkah Ustadz Abdul Somad ditolak atau dideportasi di Singapura. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut ini. Pendakwah Ustadz Abdul Somad atau UAS ditolak masuk ke Singapura. UAS juga tidak mendapat alasan penolakan dirinya masuk ke Singapura setelah dikembalikan ke Batam pada Senin sore dan dinyatakan tidak layak masuk Singapura. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Kita ini sedang dihinakan oleh Singapura, harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Saya sangat ketersinggungan secara emosi keagamaan ini, kita kok dikoyak-koyak begini gitu. Sejauh kita tahu, Ustadz Abdul Somad tidak pernah ada persoalan di Singapura. Kami meminta penjelasan, karena itu kami mengirimkan surat nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura mengecek ke pihak imigrasi Singapura, diketahui bahwa Ustadz Abdul Somad tidak memenuhi kriteria warga asing untuk masuk ke Singapura sehingga ditolak izin masuknya. Negara dan dalam ini pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah tokoh yang punya pengikut cukup besar, ya. Mengapa Ustadz harus dideportasi sementara kan di libur? Gimana ceritanya? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, baik selalu ya Pak. Dan semangat. Semangat. Baik Pak Adi, tadi kan kita sudah melihat tayangan yang kita sudah saksikan bersama dan juga hebohnya pemberitaan di media massa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi nih Pak? Apakah benar Ustadz Abdul Somad kita ini ditolak atau dideportasi di Singapura? Kemudian apa sih Pak perbedaan antara ditolak dan dideportasi? Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Amel ya. Kalau kita lihat tayangan tadi, itu ada sebagian orang mengatakan bahwa Ustadz kita ini ditolak, ada sebagian lagi mengatakan dideportasi. Kalau dari Pak Ustadz itu mengatakan dirinya dideportasi. Faktanya bahwa Pak Ustadz itu tidak dideportasi, tetapi ditolak. Perbedaannya di mana? Perbedaan ditolak atau di kita di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi, kita mengenal istilah tangkal. Ya, cegah tangkal. Nah, ini Singapura menangkal.
Jadi saat turun dari pesawat atau dari kapal laut, feri, yang bersangkutan masih berada di area imigrasi. Ya, masih berada di area imigrasi. Artinya belum diterima kedatangannya. Nah, kalau sudah distempel, disidik jari dan lain sebagainya, seperti keluarga Ustadz Abdul Somad, itu sudah diterima. Tapi giliran Pak Ustadznya itu tidak melakukan proses itu, nah langsung dipulangkan ke Indonesia. Bukan dideportasi, tapi itu ditangkal kedatangannya. Nah, beda dengan orang yang sudah diterima di Singapura atau di sebuah negara, sudah tanda tangan, sudah sidik jari, sudah difoto, sudah distempel paspornya, sudah masuk keluar dari area imigrasi. Nah, karena di sana melakukan tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran hukum di negara yang bersangkutan, di negara yang didatangi, maka dideportasi, dipulangkan. Jadi perbedaannya begitu. Kalau tangkal itu, orang yang datang itu belum melakukan pelanggaran hukum. Sama sekali belum. Tapi ditangkal. Jadi itu adalah kenyataan yang saya lihat dari video, dan saya coba luruskan bahwa Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad itu bukan dideportasi, tapi ditangkal. Baik. Ya, oleh Singapura, gitu Mbak Men. Baik Pak Adi. Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, boleh ya Pak kita simak dulu tayangan yang satu ini. Ya monggo, silakan. Kementerian Dalam Negeri Singapura akhirnya memberikan pernyataan mengenai sejumlah alasan pelarangan Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Dikutip dari situs Kementerian Dalam Negeri Singapura, sosok UAS dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima masyarakat multiras dan multiagama di Singapura. UAS juga dinilai pernah membahas soal bom bunuh diri dalam ceramahnya. Alasan penolakan lainnya adalah karena UAS pernah berkomentar yang merendahkan agama lain. Pemerintah Singapura juga menilai UAS masuk ke Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Padahal Duta Besar Indonesia untuk Singapura menegaskan bahwa tidak pernah ada ulasan mengenai radikalisme dan selalu berhubungan baik dengan Ustadz di tanah air. Nah Pak, pihak pemerintah Singapura akhirnya memberikan alasan nih terhadap penolakan kepada Ustadz Abdul Somad yang akhirnya menimbulkan protes dari berbagai pihak. Sebenarnya secara hukum sendiri wajib atau tidak pemerintah Singapura memberikan alasan terhadap penolakan kepada Ustadz Abdul Somad tersebut? Secara hukum tidak ada kewajiban suatu negara menangkal warga negara asing yang datang ke daerahnya, ke negaranya. Ya. Jadi tidak ada kewajiban hukum untuk menyatakan alasan apa. Nah, untuk kasus ini, kenapa Singapura memberikan alasan? Otoritas Singapura memberikan alasan karena ada nota diplomatik dari KBRI kita yang menanyakan alasannya apa. Ya. Dengan ada keluar alasan yang tadi ditayangkan itu ada 5 alasan, justru menimbulkan masalah baru. Ya, berdampak kepada persoalan baru. Persoalannya apa? Ya, antara lain membangun image, ya, membangun prasangka bahwa Ustadz kita itu tanda petik bisa dibilang teroris, dan itu bahaya. Itu sangat bahaya. Ya. Jadi harusnya nggak usah lah pakai diberikan alasan, karena itu kedaulatan negara masing-masing. Waktu beliau ditolak di beberapa negara, tidak menyebutkan alasan seperti ini, aman-aman aja, nggak heboh. Tapi pada saat diberikan alasan seperti ini, yang 5 alasan tadi itu banyak pro kontra kan, menimbulkan persoalan. Nah, persoalan apa aja, itu bisa banyak persoalan yang timbul. Dan bagaimana sikapnya Abdul Somad terhadap persoalan ini, itu
perlu dikaji lebih lanjut. Gitu loh, Mbak Amel ya. Baik, Pak. Nah, kemudian apakah ada dampak hukumnya bagi pemerintah Singapura nih, Pak, yang mengutarakan penolakan tersebut secara luas? Dampak hukumnya pastilah akan ada. Yang pertama, terlihat banyak protes, ya, banyak protes dari pengikut Ustadz Abdul Somad yang mengecam otoritas Singapura. Bahkan di dunia maya, banyak netizen yang melakukan hujatan-hujatan ya, terhadap otoritas Singapura. Sehingga ada akunnya yang tidak dibuka pertanyaan-pertanyaan, tidak dibuka komentar. Nah ini jujur ya saya katakan, sebenarnya tidak elok lah memberikan alasan-alasan seperti itu. Toh itu kedaulatan Singapura. Mau ditangkal seseorang mau tidak, kedaulatannya. Dan negara kita tidak bisa ikut campur untuk menanyakan itu. Tidak perlu membuat nota diplomatik menanyakan alasan itu. Kalau tidak menanyakan alasan itu, mungkin Singapura juga tidak akan mengutarakan alasannya. Ya, mungkin tidak akan selama ini. Ya, itu Mbak Mel. Berarti netizen ini apa ya yang bikin rame ya, Pak? Ya, rasa ketidakpuasan ya terhadap ustadznya yang ditangkal di sebuah negara. Ditangkal di sebuah negara, tidak puas, tapi yang lebih tidak puas lagi setelah tahu alasannya. Tambah marah. Tambah marah. Baik. Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Kalau tadi kan dampak hukumnya bagi pemerintah Singapura. Kemudian adakah dampak politik sosial terhadap Indonesia terkait dengan alasan penolakan yang dipublish tersebut? Itulah persoalannya. Jadi ada dampak sosial politik bagi negara kita. Negara internasional ya berasumsi bahwa di Indonesia nyaman tinggal, tanda petik, dianggap teroris. Jadi negara kita seakan-akan menampung para teroris. Ini perlu klarifikasi negara kita kepada Singapura. Image-nya jadi nggak bagus ya? Tidak bagus di dunia internasional. Investor akan ragu. Loh, Indonesia kok menampung yang seperti ini? Kok warga negara di Singapura aja ditolak? Kok di Indonesia bisa hidup? Kok di Indonesia banyak pengikutnya? Kok tidak ditindak? Nah, harus ada ketegasan karena sudah terlanjur ada nota diplomatik KBRI kita ke otoritas Singapura. Pemerintah Indonesia harus bersikap. Perlu klarifikasi. Alasan-alasan, bukan klarifikasi terhadap penangkalan. Ya, saya ingatkan, bukan klarifikasi terhadap ditangkalnya beliau, tetapi alasannya. Ya, alasan ini akan mencederai pencitraan negara kita di mata dunia internasional, termasuk di mata para investor. Ya, Pak. Nah, ini luar biasa dampaknya. Saya berharap pemerintah kita lakukan klarifikasi. Sehingga pemerintah kita juga clear gitu loh. Ya. Jangan sempat dituduh, tanda petik, melindungi teroris. Ya, kok yang begini nggak ditahan, nggak ditangkap, nggak macam-macam. Nah, tegasan ini perlu, jangan pemerintah kita berpangku tangan untuk masalah seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya gitu yang sudah menyempatkan untuk hadir gitu, memberikan pemahaman yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kembali Mbak Mel, sehat terus ya. Amin Bapak juga sehat terus ya. Amin. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa
Like, komen, dan subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Amelia Yulita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.